apakah beliau ini membeli konten pornografi ini bisa dipidana, kan begitu. Halo bosku, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya bosku. Terima kasih, sukses selalu. Selamat malam bosku, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki, mantap. Belakangan ini ada berita yang sangat viral. Apa itu? Seorang artis diperiksa polisi karena membeli konten yang berbau pornografi. Jadi artis ini diperiksa polisi atas pembeliannya konten-konten yang berbau pornografi. Jadi awalnya ada satu wanita yang diperiksa pihak kepolisian yang mengaku menjual belikan konten-konten yang berbau pornografi yang milik dia pribadi. Terjadi pemeriksaan, dimintai keterangannya, ternyata ada salah satu artis kita yang membeli konten tersebut sebanyak 72 kalau tidak salah saya. Jadi atas keterangan dari wanita tersebut, artis ini dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ini karena artis jadi cepat orang mengetahuinya. Sebenarnya kalau untuk pornografi ini sudah lama tersebar juga. Sekarang makin mudah untuk menemukan hal-hal yang berbau pornografi. Tetapi karena ini artis, sehingga cepat beritanya tersebar. Jadi yang saya lihat, yang saya dengar juga di IG-nya kemarin, artis ini dipanggil 2 hari yang lalu kalau tidak salah, dipanggil untuk diminta keterangannya sebagai saksi. Dan saya lihat lagi IG-nya, beliau dipulangkan, tidak ditahan. Banyak dukungan kepada beliau. Ada juga keterangan di IG-nya bilang, maafkan saya nakal tapi tidak kriminal. Jadi banyak dukungan kepada beliau. Tetapi yang mau kita bahas di sini, apakah beliau ini membeli konten pornografi ini bisa dipidana, kan begitu. Di pasal undang-undang pornografi ada pasal yang mengatakan begini. Kita baca ya. Ini ya. Di pasal pornografi nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ya. Di pasal 6 dijelaskan di sini. Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat pasal ini, ada katanya memiliki atau menyimpan produk pornografi. Jadi beliau, artis ini kalau menurut saya bisa diproses hukum berdasarkan undang-undang pornografi pasal 6 tersebut, karena ada kata-kata memiliki atau menyimpan produk pornografi. Kalau dia beli, dia akan menyimpan dan memiliki. Kebetulan beliau adalah artis, jadi cepat tersebar. Sebenarnya kalau pornografi ini kalau kita periksa di handphone orang mungkin banyak, tetapi karena beliau artis jadi cepat terekspos. Jadi kalau berdasarkan pasal ini, beliau bisa dikenakan pidana. Tetapi karena beliau kooperatif dia dipanggil, dia datang, dia menjawab apa adanya, dan alasannya sangat, saya baca berita, alasannya sangat kemanusiaan. Beliau beli konten tersebut karena si cewek ini sedang dalam kesusahan, sehingga kalau dia katanya dia memberikan uang secara langsung takut tersinggung, tetapi beliau beli konten itu untuk mendongkrak perekonomiannya. Apapun alasannya, biarlah proses hukum berjalan. Apapun alasannya, biarlah penegakan hukum yang berlaku, itu baik itu artis kah, orang kalangan bawah kah, kalangan atas kah,
jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi kalau melihat beliau ini, artis kita ini kooperatif, dipanggil datang, sehingga di IG-nya saya lihat juga beliau mengucap syukur juga kepada semua orang yang mendukung, dan beliau juga mengatakan para penyidiknya baik-baik semua, jadi kooperatif lah. Ya, semoga masalah ini cepat selesai, dia juga tenang bekerja. Yang intinya, jauhi pelanggaran hukum, jangan menyimpan, menyebarkan, atau membuat pornografi. Itu bisa akan membahayakan kita, bisa kita kena jerat undang-undang pornografi. Kalau pornografi itu kita tonton sendiri, kita tonton ini, tapi nggak kita download, kita tonton, udah selesai, kita tonton, nggak kita simpan, mungkin tidak akan kena pidana. Tapi ini kan dia beli, dia simpan, bahkan sampai puluhan kontennya dia simpan. Berarti dia memiliki, seperti pasal tadi, memiliki atau menyimpan produk pornografi, sehingga dia bisa dikenakan pasal ini. Jangan menyimpan di handphone kita, di laptop kita yang berbau-bau pornografi, karena itu bisa menjerat hukum, menjerat kita masuk ke ranah pelanggaran hukum, bosku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga clear masalah ini, cepat selesai, dan siapapun yang di dalam masalah ini tetap kuat, tetap semangat, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika kita berbuat, beranilah kita bertanggung jawab. Oke, bosku, jangan lupa selalu berpikir jernih supaya tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan jangan lupa juga, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa untuk beribadah. Mantap, salam keadilan.